Audio Jungle. Audio Jungle. Halo. Anda siap menjadi guru hebat? Siap. Betul? Siap. Dikain tidak apa-apa, dikain hijau itu tidak apa-apa. Saya dulu ketemu Pak Hati luang. Pak Hati anget Baik, sekarang semua berkumpul di tugasnya masing-masing, saling menjelaskan. Sing papat neng kono, sing telu neng gini. Kelompok hebat, kelompok ceria, kelompok klepon di sini. Kelompok bahagia, kelompok semangat, kelompok barokah, kelompok cantik di sana. Agak maju ndak apa-apa, agak maju. Ah, wes rungokno nah. Cukup. Yuk. Cukup. Kembali ke kelompok. Kembali ke kelompok. Halo. Sudah kembali ke kelompok? Silakan simpulkan apa maksudnya itu, apa yang diperoleh. Ngomong ke teman. Halo. Luar biasa. Salaman-salaman. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas. Kita menjadi kaya metode. Salaman. Kita ini kok hilang kelompoknya. Ya Allah saknore. Tugas berikutnya. Halo. Siswa itu memiliki banyak ciri, ya apa enggak? Ada siswa sing nangisan, ono siswa sing cantik, macam-macam, pemalu dan seterusnya. Nah, tugasnya sekarang melacak ciri-ciri siswa tersebut. Ini siswa berdasarkan zodiak. Siswa iku nek Capricorn cirine apa? Murid iku nek Virgo iku kaya apa? Oke. Yang ini siswa berdasarkan golongan darah. Muridku golongan O iku nek mulang piye enake? Tibake O iku seneng nyamuk. Siapa yang golongan darah O? Wah, iku senengi nyamuk. Ini ciri siswa berdasarkan gaya belajar. Ini ada audio, visual, kinestetis. Ini ciri siswa berdasarkan 8 kecerdasan Gardner. Siswa seneng musik itu cirine ngene, siswa matematika itu ngene, siswa bahasa gitu ya. Ini siswa berdasarkan gaya berpikir, otak kiri, otak kanan. Ini siswa berdasarkan kepribadian, ono melankolis, plekmatis, koleris, ya, paham ya? Yeah. Nah terakhir
Siswa berdasarkan ciri fisik. Siswane alise gathuk iku cirine apa? Siswane andeng-andenge neng bibir iku cirine apa? Nah, berarti ya apa cara nangani ini ben gak ceriwis? Dilema ya wis. Berdasarkan ciri fisik ya. Oke, kerjakan di kertas HPS-nya ya. Menyendiri, siswa yang lebih suka ini penuh gerak. Namanya otak kiri senang membaca instruksi lagi pengetahuan, jadi ini kognitifnya, verbalnya, kognitif, kemampuan kognitif verbalnya, dia membacanya, membaca logika, aktivitas. Selesai? Selesai? Aduh, luar biasa. Yuk, bacakan Bu, dari situ supaya teman lain mendengar. Yuk, mulai. Waalaikumsalam. Kelompok bahagia selalu bahagia. Siswa berdasarkan gaya berpikir. Otak kanan dan otak kiri. Bagi siswa yang otak kanan, 1. Ciri-cirinya daya kreatif tinggi. 2. Melihat sesuatu secara keseluruhan. 3. Pemimpin. 4. Lebih senang bekerja dalam kelompok. 5. Memiliki keahlian lebih dalam olahraga. 6. Senang menggunakan perasaan. 7. Lebih sulit menghitung menggunakan rumus. 8. Senang buku bergambar. 9. Cepat menghafal. 10. Artistik inovatif. Sedangkan ciri siswa yang dengan otak kiri atau dominan otak kiri, Cilik, rodok cilik aja. Ya, silakan. ciri-cirinya 1. Senang membaca. 2. Lebih memiliki instruksi verbal. 3. Memiliki kemampuan bahasa yang baik. 4. Senang menghitung, suka ilmu eksakta. 5. Menggunakan logika. 6. Butuh suasana sepi dan sunyi untuk melakukan aktivitas. 7. Melakukan sesuatu sesuai rencana atau aturan. 8. Senang jika segala sesuatu rapi dan teratur. 9. Introvert atau suka menyendiri. 10. Suka tertutup atau rahasia. Itu dari kelompok bahagia. Tepuk tangan. Mungkin ada tambahan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah di kelas ada murid Anda seperti itu? Banyak. Yang otak kiri biasanya tidak suka kalau gurunya terlambat. Tidak suka kalau gurunya ngolor. Nggak suka kalau gurunya pokoknya ngono. Ya, kalau yang otak kanan nggak suka gurunya pancet neng meja kono. Nggak suka. Pokoknya nggak suka. Nah, murid Anda dua itu. Metodenya tentunya berbeda. Oke, selanjutnya sini. 8 kecerdasan. Ibu ada teman, Bu. Ciri siswa berdasarkan 8 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistik atau cerdas kata. Ciri-cirinya suka membaca, suka menulis, mudah memahami kata, dan sering bercerita. Berikutnya kecerdasan logis atau matematis. Jadi cerdas angka, jadi terampil memecahkan masalah, mampu menyelesaikan perhitungan yang rumit,
Berikutnya yang ketiga, kecerdasan visual atau cerdas gambar warna. Biasanya anak itu suka menggambar. Jadi kebanyakan dari mereka yang suka menggambar. Kalau artinya matematika sukanya menggambar. Suka bermain warna, pandai pola. Berikutnya kecerdasan kinestetis, itu dapat menciptakan karya dengan tangannya, mampu mengingat gerakan dengan baik, misalkan suka menari atau senam. Yang kelima, kecerdasan musik, bisa suka bernyanyi, mengingat lagu dengan mudah. Biasanya kalau belajar harus ada musiknya juga. Berikutnya kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yang keenam, berkomunikasi dengan baik, terampil dalam komunikasi. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, itu pandai mengatur atau menyadari emosi, dapat memotivasi diri sendiri. Yang terakhir yaitu kedelapan, kecerdasan naturalistik, sangat suka pada tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga, memahami karakteristik tentang makhluk hidup. Demikian. Tepuk tangan. Luar biasa. Ada 8 ciri kecerdasan anak, ya kan? Di 30 anak mungkin hanya 2, hanya 1, hanya 10, ada dominan. Nah, itu cara ngajarnya juga berbeda-beda. Keunggulan guru itu di situ. Yang sudah selesai, hasilnya ditempel. Nah, selanjutnya silakan Bu. Terima kasih Pak. Ciri-ciri siswa berdasarkan gaya belajar ada 3, yaitu audio, ada visual, dan ada kinestetis. Nah, untuk yang audio ini ciri-cirinya yaitu mudah mengingat apa yang didengar, suka membaca dengan suara keras, memiliki memori yang baik untuk informasi lisan, mampu berbicara di depan umum dengan baik, keterampilan mendengar yang kuat, mampu membaca dengan fisik, mudah terganggu oleh keributan, fisik, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca, kesulitan menulis sesuatu tapi sangat pandai bercerita, dan yang terakhir lebih suka musik. Lalu yang kedua ada visual, cara berbicaranya agak cepat, lebih mementingkan penampilan prestasi atau berpakaian, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat apa yang dilihat dibanding yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang terakhir cenderung mengamati sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Lalu yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Yang pertama, tertarik menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Lalu ada sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Lalu ada lebih menyukai pembelajaran praktik daripada teori, menyukai kegiatan olahraga, lebih mudah jenuh ketika belajar di dalam kelas karena harus mendengar dan menulis. Yang terakhir adalah tidak betah diam atau duduk manis karena selalu ingin bergerak. Terima kasih. Bagus. Tepuk tangan, tempel. Selanjutnya. Berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Ciri-ciri siswa berdasarkan golongan darah. Golongan darah A, cirinya ini yang bagus-bagus dulu ya. Ya, sabar, terorganisir, bijaksana, berpendirian teguh, patuh, perhatian, loyal, sensitif, dan peduli pada orang lain. Tapi di samping ada sisi positif, ada juga sisi yang kurang positif. Keras kepala,
emosional, mudah tersinggung, pesimis. Kata-kata itu medit. Golongan darah B, nah ini sisi positifnya, semangat, kreatif, bijaksana, ramah, pandai berkomunikasi, dan empati. Nah, ini yang kemudian yang sedikit negatif, pemalas, individualis, egois. Golongan darah AB. Nah, ini cari di internet dulu. Kita protesnya di internet mawon di golongan darah AB, ya, sisi positifnya pendiam, ya, tenang, dewasa, mengutamakan logika, dan yang terakhir suka menolong. Ya, sisi negatifnya, nah ini sering pelupa, suka linglung. Nah ini kan, nah, kemudian kalau sudah agak usianya agak banyak mungkin ya. Golongan darah O, nah ini cirinya, ini saya sendiri nih ya. Satu, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian baik hati, ya, berani, ya, ramah, menghargai pendapat orang lain, kemudian giat. Nah, negatifnya tidak ada. Oh, oke, ini negatifnya. Mudah dimanfaatkan. Wah, iya. Mudah dibujuri. Susah menerima kenyataan. Ya. Kemudian kadang-kadang kurang fokus. Butuh ya, karena tergesa-gesa. Kakasan oleh begawi. Ya. Turun lah. Terus kirinya Pak. Ciri siswa berdasarkan zodiak: Aries, pemberani, jujur, percaya diri. Taurus, temperamen, pekerja keras dan konsisten. Gemini, aktif, mudah bergaul, periang, ramah, rasa ingin tahunya tinggi. Cancer, sensitif, lembut, suka menolong, mengurung diri. Leo, percaya diri, mudah bergaul, ambisi, suka menjadi pusat perhatian. Virgo, loyal, lembut, berpikir analisis. Libra, suka bergaul, pandai memecahkan suasana. Scorpio, pemberani, pekerja keras, mudah cemburu, optimis. Sagittarius, suka bepergian, mudah emosi, aktif, mudah bergaul. Scorpio, Capricorn, disiplin, mandiri, keras kepala. Aquarius, mudah bergaul, cerdas, setia, cuek. Pisces, lembut, ramah, perhatian, sensitif. Terus pindah sini. Ya. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu Bapak. Sebelumnya kami mau memperkenalkan nama kelompok kami. Kami dari kelompok Ceria. Ceria singkatan dari cerdas, riang, dan aktif. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi ini bukan hasil pencarian kami Bapak Ibu tentang siswa berdasarkan ciri fisik, karena ketika kami cari di Google ini yang paling tidak bisa kami temukan. Ya, jadi ini berdasarkan hasil diskusi kami. Yang pertama, anak dengan postur ideal cenderung
di garis bawah ini cenderung lebih energik atau gesit dalam proses pembelajaran. Nah, untuk anak-anak seperti ini, maka metode pembelajaran yang disarankan adalah praktik, kemudian metode-metode yang berbasis game atau permainan, atau metode lain yang melibatkan gerak fisik. Yang kedua, anak dengan postur yang lebih dari ideal atau cenderung, ini kami garis bawahi lagi, cenderung, jadi tidak semuanya, cenderung lebih lamban dalam bergerak dan lamban dalam merespon instruksi bapak atau ibu guru. Misalkan diminta untuk ayo maju ke depan, nah itu agak mungkin bahasa anak sekarang mager begitu ya. Nah, metode yang disarankan untuk anak dengan ciri fisik ini adalah diskusi kelompok, kemudian audiovisual, membaca, pengamatan, dan metode-metode lainnya yang cenderung membutuhkan atau meminimalkan gerakan. Yang ketiga adalah anak dengan fisik yang lemah atau rentan sakit, cenderung kurang semangat dalam berpikir dan kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Metode yang disarankan adalah metode seperti penugasan sederhana disesuaikan dengan kemampuan serta meminimalkan gerakan fisik. Itu hanya 3 ciri fisik yang kami dapatkan hasil diskusi kami. Terima kasih sekali lagi kelompok ceria, cerdas, ceria, aktif. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir dari kelompok Tokpot, jajanan pasar yang paling enak. Di sini saya akan menampilkan siswa berdasarkan kepribadiannya. Di sini ada 3, introvert, ekstrovert, sama ambivert. Ya, mungkin maaf saya ucapkan lidahnya lidah Jawa. Nah, untuk ciri introvert atau tertutup. Jadi anak di sini, anak ini cenderung pendiam, biasanya menyendiri, gitu, ya. Kurang menyukai pembicaraan, kasarannya tidak banyak ngomong. Kemudian ciri berikutnya, tidak suka keramaian, dia itu lebih suka menyendiri. Ini, tapi kalau di kelas ya, kalau anak istirahat, jajan ke kantin, dia di kelas saja. Ya. Kemudian ciri yang keempat, biasanya tidak langsung membalas. Kalau disapa, kalau sama temannya itu diam saja dia. 5, merasa nyaman berkumpul dengan temannya kalau temannya tidak terlalu banyak, cuma satu kelompok ada 4 dan semua dalam satu kelas itu tidak dia terkenal. Hemat dalam mengamati kondisi sekitar, dia itu suka menulis, ya karena dalam kesunyian dia itu lebih dituangkan ketimbang racan-racan, dia lebih suka menulis. Berpikir dulu sebelum bertindak, selalu banyak berpikir. Aku punya ini itu lebih salah, selalu merasa takut. Jadi dia itu berpikirnya secara cermat. Ya, biasanya dapat menebak karakter orang. Nah, dia itu bisa menebak karakter orang. Kurang suka menjadi pusat perhatian. Dia dijadikan apa-apa itu tidak mau. Biasanya gitu. Kemudian yang berikutnya, ekstrovert terbuka. Jadi kebalikannya, di sini selalu antusias dan semangat dalam berbagai hal. Senang sekali berinteraksi, jadi temannya banyak. Mudah sekali dalam bergaul, bahkan dengan orang yang baru dikenal pun sok kenal. Itu. Kemudian berikutnya, memiliki kecenderungan bertindak atau berbicara secara spontan. Biasanya kalau di kelas itu anak-anak diem, dia itu suka melontarkan hal-hal yang bisa dia jadi pusat perhatian. Kemudian sangat pandai mencairkan suasana. Berikutnya, senang menjadi pusat perhatian orang lain atau lebih populer, lebih suka menjadi pembicara daripada yang mendengarkan.
memiliki kepercayaan diri yang baik, sikap dan tegas. Yang terakhir, lebih senang saat bekerja kelompok daripada bekerja sendiri. Kemudian yang terakhir, ciri yang ambivert, terlihat nyaman berada di dekat. Jadi ini perpaduan keduanya. Terlihat nyaman berada di tengah kerumunan dan tidak suka terlalu lama menyendiri. Yang kedua, kepribadian mereka berubah-ubah tergantung dari lawan bicaranya. Kalau ya interaksinya terkadang memiliki keterkaitan dalam percakapan yang mendalam dan spesifik. Tidak selalu diam, tapi tidak juga berbicara secara berlebihan. Memiliki kesulitan memutuskan sesuatu. Misalnya memiliki rencana akhir pekan, dia itu bingung. Jadi sifat ini, emosional ini yang kedua, antara perpaduan antara in dan ekstro. Ya. Demikian dari kelompok telepon, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sini mic-nya. Tempel, Pak. Luar biasa, tepuk tangan. Apakah jenengan ketika mengajar berdasarkan ciri-ciri ini? Siapa yang guru kelas 8? Apakah ketika di kelas 8 jenengan melihat skor anak, rapot anak yang kelas 7? Mama, saya guru kelas 8 di semester baru. Saya harus lihat rapotnya dia di kelas 7. Nggak boleh. Seharusnya kita harus berdasarkan need assessment, berdasarkan sopo sih sing arep tak ulangi. Mama, saya guru bahasa Indonesia, ngajar kelas 8. Saya pasti melihat nilai bahasa Indonesia dia di kelas 7 atau di SD-nya. Oh, iki sing paling dhuwur iki. Yang kita ajar lebih dari 1 kelas. Loh iya, nggak masalah. Iya. Makanya guru itu harus punya anekdot. Anekdot itu buku tulis, umpama buku seperti ini, catatan kecil. Catatan ini, itu tiap kelas. Jadi kalau jenengan ngajar 7 ya punya 7. Disinilah Anda tinggal bebas nulis, dan ini rahasia jenengan tukini angop. Sehingga ketika buka, dia ngerti. Oh, panjen tukini tukang angop. Minggu wingi angop, saiki yo angop. Tapi nek gak ono catatan masuk ngerti nek minggu wingi angop. Ya kan? Lalu dia dipindah ke depan. Ngantuan. Jenengan punya seperti itu? Tidak. Apakah ketika akan ngajar 8A, jenengan tahu bahwa kinestetisnya lebih besar dibanding anak kelas B? Berarti cara ngajar di sini harus beda dengan B. Oh, ternyata introverte kakean. Makanya kelas itu meneng. Halo. Meneng ya kayak wong luwe meneng. Wow. Aku ngajarnya harus beda. Ya kan? Seperti itu jenengan kalau ngajar harus diubah, harus diubah. Nggak boleh dianggap sama, wong ternyata beda kan? Beda. Oke. Lalu yang terakhir, guru harus joyful learning. Bahwa mengajar itu art, mengajar itu seni. Saya itu di kampus 16 kali pertemuan dalam 1 semester, 16 kali metode kuliah beda. Dan ini sudah 8 pertemuan, saya tidak pernah gunakan PPT. Game, diskusi, apa, pokok selalu beda. Saya dulu dosen muda, ketika dampingi mahasiswa, mesti menang. Lomba kampus, lomba antar kampus, lomba se-Indonesia, mesti menang. Karena saya malu, wis disangoni mosok gak menang. Ojo dadi pendamping budal tok mulai kalah. Kalah lah wong arek ngono iku. Pancen arek ngono iku. Tapi kan harus Maka saya lihat sopo sing melok lomba ini, tak cek.
Apakah dia introvert atau ekstrovert? Golongan darahnya apa? Iki oh nek ngono menu latihan iki, nek ngono dhek latihan ini lomba menang. Anda kan nggak gitu ya? Bu, damping ngono murite lomba nggih, Bu. Pokoknya budal-budal. Menang mboten pancen lare ngoten. Lah ora disentuh kok. Siap nyentuh seperti itu. Nanti ngajar sebagai seni. Bangga gitu loh. Halo. Enggak beban, tapi tanggung jawab. Jadi saya didapat waktu itu Katman sama siapa namanya lomba nulis. Pak cek arek golongan darah O, iki 2 kali ketemu ya. Besok 2 minggu lagi kita berangkat lomba ke Padang karya tulis. Menang. Karena golongan darah O. Oh, iku wonge sregep, ping 2 cukup. Nek AB kudu ping 4. Ngene maksudnya? AB ku wonge kan enggak duwe ide, meneng. Pokoke ngerti, mosok ngono ae gak ngerti. Ngono dhek nganggep nek wong liya ngerti. Dhek nek namu ora takok ngombe karena dhek yakin tuan rumah mesti ngerti nek kayak ngombe. Yo gak dikai tenan. Itu AB. Nek O ngelak rek. Oh, langsung. Iya, spontan dia. Seperti itu ngajar. Ayo mulai aja. Tiap guru punya buku anekdot, buku catatan khusus yang untuk guru dan tidak boleh ditinggal di meja, tidak boleh tinggal di kelas. Gowo neng kase simpen neng omah, karena itu rahasia siswa. Sebab kalau siswa ngerti ngamuk deh. Ya. Saya punya Bu, itu saya bawa bukunya anekdotnya. Saya punya ciri enak. Halo, siap ngajar seperti itu? Jadi sebenarnya anak jenengan tuh bisa nilai 100 dan 100-nya sama dengan yang di Jakarta. Tapi karena tenaga energi kita ngajarnya belum kita maksimalkan, ya kayak ngono. Ayo dimaksimalkan. Ojo mentang-mentang wong Kutorejo terus diremehno ambek wong Jombang. No. Kutorejo is the best. Itu tepuk tangan. Siap ngajar seperti itu? Ya. Oh iya. Mani tanding. Tapi caranya dalami yang 10 ciri tadi. Coba tangannya gini semua. Ini. Gini ya, goyang-goyangkan. 3, 2, 1, seret. Lihat, jangan dilepas. Lihat jempol kanan atau kiri yang di atas. Kanan. Ada yang kiri. Ya kalau jempol kanan di atas, dia cenderung berpikir otak kiri. Kalau kiri di atas, dia cenderung berpikir otak kanan. Jadi, nek sing otak kanan, mulai rotok sore yo gak apa, mulai saiki yo gak apa, enjoy aja. Ono perubahan yo gak apa-apa. Nek otak kiri gak apa-apa tapi grundel. Waktunya iso. Nah, itu otak kiri itu ya. Otak kiri. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Cukup kita refleksi apa kesan Ibu hari ini. Bapak Ibu, apakah tadi ada berbasis inquiry-nya? Pas Pak Yanonatar tadi loh. Ada basis inquiry-nya? Ada pencariannya? Ada berbasis masalahnya? Ada kolaborasinya? Ada joyful learning, menyenangkan? Ada project? Nah, itu proyek kan? Proyek. Nah, itulah namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi diferensiasi itu pembelajaran yang mixnya itu kan ada 3 pola. Pola baterai, gini, tambah iki, pola serial. Serial itu maksudnya 10 menit pertama iki,
11 menit sampai iki kok terakhir berbasis project terus presentasi. Ada lagi diferensiasi rujak irisane timun 5 iki sembarang sementing manganin dhisik wis nggak usah. Ya kan? Kadang ya mangga sik, sesuk mangan rujak malah jambune dhisik ya. Nah, lalu yang ketiga itu sistem jus. Wis nggak ngerti ku jambu apa sing penting neng lidah iku krasa jambune krasa rek sampai ulere gak krasa iso. Enak jus ya ular gak krasa ya. Tambah nutrisi. Audio Jungle.